Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Kembali lagi di Evans Motor, tempat mobil-mobil impian berada. Dan kita kembali lagi mereview sebuah mobil yang mungil tapi sangat spesial. Lihat ini langsung masuk 3 unit ke Evans Motor. Padahal mobil ini diproduksi sangat terbatas di dunia, hanya 1368 unit. Dan mobil di sebelah saya ini bisa jadi ini adalah akhir dari sebuah era yang sangat penting. Ini adalah Abarth 695 75th Anniversary. Ya, Abarth seperti kita tahu adalah perusahaan yang membuat versi-versi spesial dari Fiat, terutama dari Fiat 500, Abarth 595, Abarth 695, dan mereka sudah berada perusahaan itu sejak tahun 1949, yang artinya tahun lalu 2024 adalah 75 tahunnya mereka, dan mereka membuat mobil ini. Abarth 695 75th Anniversary. Dan kalau Anda lihat di video saya, beberapa video sebelumnya itu ada Abarth yang 500e yang full elektrik dengan suara knalpot yang kencang. Itu karena mereka sudah mulai shifting ke elektrik. Dan sangat besar kemungkinan ini adalah versi terakhir dari model spesial Abarth yang bermesin internal combustion engine. Dan bukan hanya dengan internal combustion engine yang kencang di mobil ini juga dilengkapi dengan sejumlah perbedaan yang membuat mobil ini tampil berbeda dibandingkan versi-versi spesial lainnya. Dan kalau benar ini adalah versi spesial terakhir yang menggunakan internal combustion engine, bisa jadi ini adalah collector's item yang akan sangat berharga di masa depan. Sekarang kita akan lihat detail-detailnya. Eksteriornya langsung menceritakan bahwa mobil ini adalah sebuah edisi spesial. Dia langsung memiliki sejumlah hal yang berbeda, menyolok, tapi masih elegan dan sporty. Ini warna hitamnya dipadukan dengan warna Formula Gold, dan ini Dove. Jadi warnanya glossy, velgnya Dove dengan logo Abarth di Dove-nya. Kemudian yang paling menyolok adalah cutting stiker di atas ini. Kalau kita lihat dari atas, ini adalah logo Abarth yang berbentuk kalajengking. Kemudian di sini juga ada cutting stiker Abarth, dan di sini ada angka 75 dengan bentuk piston. Nah, perbedaan-perbedaan di eksterior itu sudah langsung menceritakan bahwa mobil ini special edition. Tapi ada juga yang tidak terlihat mata. Suspensi ini sudah diganti menggunakan KONI. Jadi itu KONI itu kan suspensi yang spesial di dunia sports car atau di dunia balap nih, sekarang sudah KONI. Kemudian remnya menggunakan big brake kit dari Brembo dengan disc yang berventilasi. Bannya sendiri ini ukurannya 205/40 ZR17, jadi 17 inci, nggak kegedean, pas sekali buat mobil ini. Lantas ada satu lagi di belakang, exhaust systemnya ini juga menggunakan exhaust system sport keluaran dari Monza yang membuat suara yang lumayan berisik, dan Anda bisa langsung merasakan perbedaannya. Sekarang saya akan nyalakan mesinnya untuk kita dengar suara knalpotnya. Kita akan nyalakan. Nah, ini kuncinya. Kuncinya masih model lumayan tradisional ya, jadi pakai anak kunci, dan kita tetap colok dan putar. Nyalakan dulu. Nah, ini suara pada saat normal. Ada suara deruman sedikit, tapi pada saat digas halus. Halus sekali. Ada letupan-letupan kecil tapi hampir nggak kedengeran. Tapi begitu kita pencet tombol ini, tombol Scorpion, ini adalah tombol
yang sport mode lah. Jadi ini tenaga mesinnya maksimal dan dia akan membuka katup di exhaust untuk menciptakan suara yang lebih sangar. Kita buka, langsung berbeda warna suaranya, dan kalau digas langsung kayak bandel banget gitu suaranya. Ada bletaknya, ada bletak gitu. Dan bukan cuman ada suara yang keras, tapi juga ada suara turbo yang berputar. Ada siulan turbonya gitu. Jadi itu knalpotnya, dan kalau kita mau balikin lagi kita tinggal pencet ke mode normal lagi, udah normal lagi semuanya. Oke, sekarang kita akan lihat mesinnya dari kiri bukanya. Jadi suara tadi itu hadir dari mesin 4 silinder dengan kapasitas yang spesial. Mobil ini kapasitas mesinnya 1400 cc turbo. Nah, tapi kan kita nggak mungkin 1400 cc persis. Persisnya adalah 1368 cc. Itu juga kenapa mobil ini dibuat hanya 1368 unit saja di dunia. Itu paduan antara left hand drive dan right hand drive. Saya nggak tahu yang right hand drive ada berapa, tapi biasanya selalu lebih banyak yang left hand drive. Jadi ini mungkin tidak sampai 600, mungkin tidak sampai 500 unit yang ada di dunia. Nah, mesinnya ini bisa lihat covernya menggunakan warna merah dan logo Abarth, serta tenaganya besar. Untuk ukuran mesin 1400 cc turbo, ini tenaganya besar mencapai 180 HP dan torsinya 250 Nm. 0 sampai 100 km per jam tuntas dalam 6,7 detik dan top speednya mencapai 225 km per jam. Dan yang menarik, tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan lewat transmisi manual 5 speed. Bukan yang otomatis, karena kalau yang otomatis kita tahu ya, baik Fiat 500 maupun Abarth ada yang versi otomatisnya. Yang otomatisnya itu adalah sequential manual gearbox. Jadi dia sebenarnya gearbox manual yang dipindahkan secara otomatis lewat lengan robot di dalamnya, tapi perpindahannya tuh lumayan lambat gitu. Tapi kalau manual ini benar-benar akan sangat mengasihkan untuk dikendarai, kita langsung direct feel ke mobilnya tuh langsung dapat banget. Sekarang kita balik ke belakang. Seneng banget deh ngelihat ini tutup tangki seperti ini. Bener-bener dalamnya itu buat ngisi bensin, bukan charging port gitu deh. Nah, ini juga masih pakai kunci ya. Jadi lumayan tradisional, tapi memang kapasitas tangki bensinnya kecil sekali ya, karena mobilnya kecil, hanya 35 liter kapasitas dari tangki bensinnya. Jadi kalau mobil ini nggak tahu ya seberapa irit, karena saya belum pernah nyoba, anggap aja 110 ya, paling cuma 300 kiloan jalan ya. Tapi memang mobil ini bukan buat perjalanan jauh, apalagi bagasinya juga kecil. Pada saat kursi ini tegak, dia hanya 185 liter, cukuplah buat dua koper medium, tapi ya nggak bisa untuk koper besar atau berlibur keluarga, nggak bisa. Di bawah juga udah nggak ada apa-apa lagi sama sekali, benar-benar terbatas kapasitas pengangkutannya, karena memang mobil seperti ini bukan untuk mengangkut barang. Nah, jok belakangnya ini memang bisa dilipat, tapi pelipatannya nggak rata, tapi minimal oke lah buat nambah kapasitas barang. Tapi mestinya ya mobil seperti ini sih nggak usah pakai bangku belakang kali ya, karena ini edisi spesial juga gitu, mendingan dicopot aja sekalian gitu biar langsung terasa sangat sporty gitu. Penasaran nggak nyoba belakangnya? Sebelum kita lihat depannya, kita lihat belakangnya dulu. Sesuaikan posisi nyetirnya dulu.
Oke, sip. Kita akan masuk dari gini. Oh no. Tapi masih bisa kok. Enggak sih. Kepala saya mentok, kaki saya mentok. Jadi ini hanya cocok untuk 150 cm ke bawah ya, atau untuk anak Anda. Tapi ini di belakang ini keren sekali, lihat ini. Kursi depannya itu dia pakai sabelt yang tipe karbon, dan ini tarikannya, tuas penariknya ini keren sekali gitu. Balap sekali nih tuas penariknya nih, warna merah seperti ini, dan bentuk kursinya juga keren. Belakang nggak nyaman sama sekali. Tapi kalau kita ke depan akan banyak hal yang spesial di depan. Keluarnya juga untung masih lumayan ramping. Cuman enak nih. Ternyata dia begitu kita balikin, dia balik ke posisi semula. Jadi kita kayak ada memorinya ya, walaupun semuanya itu mechanical. Sekarang kita akan ke interiornya. Karpetnya aja dari Abarth langsung, Officine Abarth. Oke. Kursinya seperti tadi saya bilang nih dari sabelt, dan dia paduan antara fabrik, leather, dan carbon fiber. Serta di sini ada tulisan Abarth 75 Anniversario. Nah, yang unik dari jok ini adalah ini headrestnya terlalu ke belakang. Karena dia rata, lihat deh. Dia rata, tidak seperti kontur tubuh manusia. Tapi kursi seperti ini akan sangat enak pada saat kita bawa track day. Karena track day itu kita pakai helm, dan ini pas, ini jadi kursi yang balap sekali, yang udah disiapkan untuk kita pakai helm. Kemudian setirnya. Setirnya perpaduan dari 3 bahan yang sering dipakai di setir. Ada leather untuk tempat kita megang, kemudian ada alcantara di atas dan di bawah, serta ada juga panel serat karbon aslinya. Keren banget setirnya, walaupun saya berpikir ini bagian tengahnya agak sedikit kegedean ya buat sebuah mobil yang kecil seperti ini, tapi ini enak buat digenggam dan bahan-bahannya sangat berkualitas. Di pintu, di sini material keras, ada material empuk di bagian headrestnya, serta tuas transmisinya besar sekali. Jadi ini mobil ini ada komedinya juga gitu ya. Mobilnya kecil tapi ini di tengah setirnya besar. Klaksonnya kita dengerin dulu. Cuman satu. Hehe, tetet. Dan ini tuas transmisinya juga besar sekali. Ini seperti dari metal ya. Jadi pas gitu di genggaman, cuman kayaknya mobilnya terlalu kecil dibanding tuas transmisinya gitu. Tapi nggak apa-apa nih, manual, jadi asik sekali. Kita kontak dulu. Kita nyalakan. Dan ini nyalainnya nggak perlu injek kopling ya. Nggak kayak mobil zaman sekarang gitu ya. Jadi mesti hati-hati, jangan sampai persnelannya lagi masuk. Nah, oke. Ini spion. Dia bisa diatur secara elektrik dari sini, tapi untuk melipatnya kita harus manual seperti ini. Dia nggak ada pelipatan elektrik, nggak ada advanced driver assistance system, ada no problem. Ini adalah hot hatchback. Kemudian ini layar infotainmentnya kecil, lebih kecil daripada layar instrumennya. Layar instrumen itu besar sekali, dan kalau kita pencet yang mode Scorpion, dia langsung berubah tampilannya jadi lebih sporty. Sedangkan layar infotainmentnya ini kecil, tapi dia sudah bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Dan entah kenapa ya, saya melihat ada kemiripannya dengan yang dimiliki oleh Ferrari, baik fontnya maupun kecil-kecil hurufnya gitu ya. Simple tapi berkelas, dan rasanya memang mobil sekecil ini nggak perlu infotainment yang besar-besar. Dan satu yang paling keren ini, turbo meternya, berapa boost turbonya. Dan kalau kita pencet mode Scorpion tadi, langsung ada tulisan sport di sini. Jadi ini sport mode. Kemudian ini di dashboardnya juga ada alcantara. Nah, setir seperti ini, kemudian alcantara, kemudian tuas transmisi seperti ini, joknya
itu eksklusif hanya untuk Abarth 695 75 anniversary. Kemudian audionya juga sudah dari Beats. Beats itu mungkin kita tahu kalau yang buat headphone, dia juga sekarang merancang audionya untuk Abarth 695 ini. Ini masih agak jadul ya, jadi USB slotnya ada 2 buah, tapi bukan USB-C tapi USB-A. AC dia digital, tapi dia hanya 1 zone, yang nggak perlu 2 zone juga, nggak perlu dual zone di mobil ini, tapi AC-nya perpaduan antara teknologi digital, tapi semua tombol-tombolnya masih fisik, jadi gampang untuk mengendarai mobil ini. Posisi duduk sendiri, jujur aja bukan posisi duduk paling ergonomis, ya karena ini basisnya dari Fiat 500 ya, jadi posisi duduknya Itali sekali gitu loh, mobil Italia sekali, jadi seperti orang duduk gitu ya, kita agak menunduk ke depan, bahkan setirnya juga nggak bisa tilt dan teleskopik. Tapi entah kenapa tetap terasa sangat spesial di mobil ini, apalagi karena ada logo Abarth di setirnya. Lucu sih, mungkin mobil ini bukan mobil yang nyaman untuk dikendarai jarak jauh ya, apalagi suspensinya juga udah suspensi sport, bangkunya juga sport. Tapi sepertinya mengasyikkan. Ada nuansa zaman dulunya, ada nuansa retronya, apalagi dengan transmisi manual. Abarth adalah versi spesial dari Fiat. Abarth 695 75 anniversary adalah versi spesial lagi dari Abarth. Dan ini adalah akhir dari sebuah era mesin internal combustion engine. Makanya mereka memberikan mesin yang sangat bertenaga dengan knalpot yang berisik, seakan-akan seperti protes terakhir kepada shifting dari mesin internal combustion ke elektrik. Ini mereka masih produksi, dan kalau ini benar jadi yang terakhir, ini akan memiliki value yang sangat baik di masa depan, dan mungkin juga akan memberikan Anda keasikan berkendara yang tidak akan bisa tergantikan oleh sebuah motor listrik. Nah, ini kalau Anda berminat untuk mencari info lebih lanjut tentang mobil ini, silakan follow Instagramnya Ivans Motor di sini. Anda juga bisa DM, Anda juga bisa langsung ke showroom mereka di Arteri Pondok Indah. Hanya ada 3 unit, ini baru saja datang. Dan kalau Anda memang berminat untuk meminang mobil ini, harus cepat sebelum habis, karena nggak tahu apakah bisa dapat yang setir kanan seperti ini atau tidak. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Energy jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.